Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPS materi kelas 7 semester 2. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ayo, siapa ketua kelasnya? Mas Rahmat, Bu. Ya, silahkan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah berdoa. Nah, kabarnya hari ini bagaimana anak-anak? Sehat semua kah? Sehat, Bu. Ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah dari sehat. Ada yang tidak masuk? Saifuddin masuk loh, Bu. Oh ya, siap. Wiwi di mana? Saya masuk. Wiwi? Oke, Wiwi di mana? Masuk kah? Masuk, Bu. Mungkin jaringannya, Bu. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum itu, coba ditata terlebih dahulu. Buku-bukunya semua sudah siap? Bukunya, pensilnya, sudah siap semua? Sudah ditata semua bukunya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah siap, sekarang kita bakal belajar materi baru. Nah, kita kemarin telah membahas tentang kondisi geografis Indonesia, yang mana Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam. Karena apa? Karena, ada yang masih ingat? Indonesia memiliki letak yang strategis, yaitu pinter. Yaitu antara 2 samudra dan 2 benua. Otomatis Indonesia kaya akan sumber daya laut, sumber daya hutan, dan lain sebagainya. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang ekonomi. Nah, tentang apa sih kebutuhan dan kelangkaan setiap manusia itu selalu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah iya, Bu. Oke, nah, kita hari ini belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Nah, ada yang tahu kebutuhan itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Kebutuhan adalah yang diperlukan. Betul, kebutuhan adalah sesuatu hal yang diperlukan. Misalnya nih, kalian kalau belajar online kira-kira apa yang perlu diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran? Handphone, Bu. Betul. Paket internet. Pintar. Kuota internet, Bu. Ya, betul sekali. Kalian pasti perlu kuota internet, handphone, buku, pensil, dan lain sebagainya yang bisa menunjang kebutuhan belajar kalian. Nah, sedangkan kalau kelangkaan kira-kira apa sih? Kira-kira ada yang tahu kalau barang yang susah ditemui, Bu? Betul, kelangkaan adalah barang yang susah ditemui. Nah, seperti contohnya kemarin waktu awal-awal pandemi, kita membutuhkan masker untuk apa? Untuk prokes. Nah, akan tetapi kebutuhan masker itu banyak tidak diimbangi dengan barang yang cukup, otomatis akan mengalami kelangkaan. Nah, kenapa sih kita hari ini harus belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan? Tujuannya kalian mempelajari ini adalah kalian diharapkan mampu memahami bentuk kebutuhan hidup manusia, dan kalian juga diharapkan mampu memahami definisi kelangkaan dan dampak kelangkaan. Tujuan lainnya juga kalian bisa menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan untuk apa? Untuk bisa mengatasi kelangkaan yang terjadi pada diri kalian. Apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, apa sih kebutuhan itu? Nah, yang kedua, ada berapa jenis kebutuhan manusia? Dan yang ketiga, apa yang dinamakan kelangkaan itu? Yang keempat, dampaknya kelangkaan itu seperti apa? Dan yang kelima, penutup. Oke, baik. Sudah siap semua, Kak?
Sudah, Bu. Baik, kita menginjak materi pertama, yaitu apa itu kebutuhan manusia. Tadi kita sudah dapat gambaran bahwasannya kebutuhan adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia atau diinginkan oleh manusia. Ya. Nah, pada konsep ini kebutuhan adalah hal atau suatu bentuk keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Misalnya, kalian perlu makan, minum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kalian tidak memenuhi kebutuhan ini, apa sih dampaknya? Nah, dampaknya adalah kalian akan mengalami ketergangguan dalam proses hidup kalian. Misalnya, kalian tidak menempuh jalur pendidikan, otomatis kalian akan kesulitan mencari pekerjaan, ataupun ketika kalian tidak memiliki kesehatan yang baik atau tidak memenuhi kesehatan yang baik, otomatis juga kesehatan kalian terganggu, seperti kalian mengalami sakit dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ada berapa jenis kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia itu terdiri atas 3. Pinter, Anissa. Kemarin sudah belajar ya? Iya, Bu. Oke. Nah, ada 3. Yang pertama adalah intensitas. Yang kedua ada sifat dan subjeknya. Yang ketiga, waktu penggunaan. Nah, itu apa sih semuanya itu? Nah, kita coba geser ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Bentar ya. Kebutuhan menurut intensitasnya adalah, intensitas itu apa? Tingkatan kebutuhan. Jadi kalau kita tahu kan ada ya tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Sama, kebutuhan juga demikian. Ada tingkatan primer yang paling bawah, sekunder yang tengah, dan tersier yang atas. Nah, yang paling bawah itu ada primer. Primer itu kebutuhan apa sih sebenarnya? Nah, primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi atau kebutuhan pokok manusia. Sifatnya wajib dan harus dipenuhi oleh setiap individu. Seperti contohnya makanan, minum, tempat tinggal, baju yang kalian pakai itu adalah kebutuhan primer ya. Diingat-ingat, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan sekunder berarti di atasnya primer. Nah, kalau di atasnya primer berarti barangnya tidak wajib dipenuhi. Misalnya ada handphone, ada motor, atau ada televisi yang sifatnya itu kalau tidak dipenuhi tidak berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada tersier. Tersier adalah kebutuhan yang bisa kalian penuhi setelah kalian memenuhi kebutuhan primer dan kalian memenuhi kebutuhan sekunder. Nah, kalau tersier itu kan paling atas ya. Nah, kalau paling atas berarti dia identik dengan barang-barang mewah seperti mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Pokoknya diingat-ingat, yang pertama itu yang paling bawah primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Untuk yang kedua sama yang ketiga tidak wajib dipenuhi. Kalau yang pertama wajib dipenuhi. Nah, yang kedua, kebutuhan menurut sifat dan subjeknya. Kalau kita bahas sifat, berarti ada 2 ya, yaitu pertama jasmani, dan yang kedua itu adalah kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu seperti apa sih? Nah, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk fisik diri sendiri, yaitu seperti olahraga, makan, dan minum. Dan hal ini juga wajib dipenuhi oleh kalian sendiri. Misal kalian tidak memenuhi, otomatis juga tubuh kalian akan memiliki gangguan. Begitu juga dengan rohani yang berkaitan dengan jiwa manusia. Nah, kira-kira untuk memenuhinya seperti apa sih? Ya, untuk memenuhinya yaitu dengan cara spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, bisa dengan sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya menurut subjek. Kalau menurut subjek berarti ada 2, individu sama kelompok. Nah, kalau individu itu untuk diri sendiri, seperti kebutuhan jasmani dan rohani, kalau kelompok itu untuk semua orang. Nah, semua orang itu seperti apa? Seperti
public area seperti jembatan itu kan juga untuk semua orang, seperti terminal. Intinya kalau kebutuhan kelompok itu kebutuhan yang bisa digunakan untuk bersama-sama. Dari sini paham? Oke. Paham, Bu. Baik. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan waktu penggunaan. Nah, kalau kita bicara waktu, otomatis ada dua, yaitu yang pertama sekarang, yang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi. Dan yang kedua ada mendatang. Mendatang itu apa sih? Mendatang itu waktu selanjutnya, tidak bisa dipenuhi saat ini ataupun bisa dipenuhi masa datang, tidak bersifat mendesak. Nah, kalau kebutuhan sekarang bisa kalian lihat seperti apa? Makanan, minuman yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi. Kalau kebutuhan mendatang adalah kebutuhan yang bisa kalian penuhi di waktu mendatang, seperti halnya menabung atau asuransi yang bisa kalian gunakan sewaktu-waktu kalau kalian membutuhkan. Nah, yang ketiga, apa sih itu kelangkaan? Nah, kita tadi sudah tahu gambarannya kelangkaan itu seperti waktu awal pandemi kita butuh masker, tapi masker yang ada di pasaran itu sedikit. Nah, konsepnya seperti ini definisinya. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya alam. Jadi, kelangkaan itu adalah kondisi yang tidak seimbang antara jumlah kebutuhan manusia dengan ketersediaan sumber daya alam. Nah, kelangkaan itu disebabkan karena tidak hanya sumber daya alam yang sedikit, tetapi juga banyaknya permintaan, lantas barang yang ada itu sedikit, letak geografis juga bisa mempengaruhi kelangkaan. Misalnya, di daerah ini tandus, di daerah B itu memiliki tanah yang subur. Otomatis di daerah yang tandus itu kekurangan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu juga dinamakan sebagai kelangkaan. Nah, ada lagi penyebabnya, yaitu lambatnya teknologi untuk produksi yang cepat. Karena mungkin di Indonesia masih teknologinya masih kurang, sehingga untuk memproduksi suatu barang itu membutuhkan waktu yang lama. Berbeda kalau di negara lain yang sudah maju, produksi lebih cepat, otomatis juga tidak akan menimbulkan kelangkaan yang terjadi. Nah, bisa juga karena distribusi yang kurang itu akibat bencana alam. Misalnya di daerah A terjadi longsor, otomatis jalan ke sana pun sulit. Nah, akhirnya di sana pun terjadi kelangkaan. Nah, kira-kira dampaknya kelangkaan itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada kenaikan harga. Loh, kenapa kok harga naik? Barang sedikit. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika barang yang ada itu sedikit dan yang membutuhkan banyak, otomatis orang banyak berebut dan hal itu akan menaikkan harga. Harga produksi naik, otomatis harga untuk penjualan juga naik. Kedua adalah pengangguran meningkat. Ketika semua harga naik dan ketika sektor produksi yang diproduksi itu sedikit, otomatis mereka banyak mengurangi karyawan. Nah, pengurangan karyawan ini berdampak pada pengangguran. Ketika pengangguran meningkat, otomatis juga akan meningkatkan kemiskinan, seperti yang ada di nomor 4. Kemiskinan juga meningkat karena banyaknya orang-orang yang di PHK. Nah, ketika kemiskinan meningkat, otomatis kriminalitas juga meningkat. Karena banyaknya orang yang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan mereka tidak punya pekerjaan, maka cara yang bisa ditempuh yang paling cepat adalah kriminalitas. Mesti banyak pencopetan, banyak kejahatan yang lain untuk apa? Agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Nah,
dari sini kita tahu bahwa kebutuhan manusia di muka bumi itu sangat banyak, tetapi alat pemuas kebutuhan itu sedikit, sehingga hal ini menyebabkan yang namanya kelangkaan. Karena itu, kita harus menghemat dan melestarikan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari sini ada yang perlu ditanyakan, barangkali masih ada yang belum paham. Saya Bu mau tanya, Oke, silakan. ini caranya untuk mencegah kelangkaan itu bagaimana ya Bu? Oh ya, perlu kita ketahui untuk mencegah kelangkaan adalah salah satu caranya adalah dengan menentukan skala prioritas. Nah, apa sih skala prioritas itu? Skala prioritas adalah skala atau kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, dengan kalian menyusun hal tersebut, maka kalian akan bisa mengurangi kelangkaan yang terjadi. Nah, yang kedua, kalian bisa menghemat sumber daya alam. Penting juga menghemat sumber daya alam untuk mengurangi kelangkaan yang terjadi. Karena sumber daya alam yang digunakan terus-menerus akan berdampak buruk pada kelangkaan kebutuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga kelestarian alam, memanfaatkan sumber daya alam pengganti seperti minyak bisa diganti dengan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia guna mengelola alam secara berkelanjutan. Bisa dipahami, Rahmat? Bisa. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Anissa? Oke, baik Bu. Oke, ya silahkan. Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang kebutuhan yang masa datang. Ya. Kan banyak seperti asuransi, kan sering kita ketahui kan banyak orang-orang kaya yang asuransi. Nah, apakah asuransi itu wajib nih Bu untuk masyarakat yang menengah ke bawah? Kan kebanyakan yang punya asuransi dan masyarakat yang menengah ke atas gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik pertanyaannya. Nah, sebenarnya kebutuhan masa mendatang itu penting nggak sih bagi seseorang yang mungkin ekonominya masih menengah ke bawah? Nah, perlu kita ketahui kalau kebutuhan mendatang itu kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kita memenuhi kebutuhan yang ada sekarang atau sifatnya bisa dipenuhi jangka panjang. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan asuransi seperti itu tidak wajib dipenuhi ya, karena kita juga perlu memenuhi kebutuhan pokok yang ada sekarang ini. Nah, yang penting itu kita memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, baru setelah kita memenuhi kebutuhan pokok, kita bisa memenuhi kebutuhan yang akan mendatang. Dan perlu diketahui kalau memang kebutuhan masa mendatang itu bukan kebutuhan yang wajib, tetapi kita untuk berjaga-jaga, seperti itu ya. Bisa dipahami ya, Nisa? Bisa Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini itu seperti apa? Apa kesimpulannya pembelajaran hari ini? Dari mulai kita belajar kebutuhan, 3 jenis tadi, dan kelangkaan serta dampaknya. Ada yang bisa? Ayo, silahkan. Yang bisa. Oke, silahkan. Nanti dapat 5 poin dari Ibu buat tambah nilai. Ya, jadi kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau kebutuhan primer itu kebutuhan pokok kita, kemudian kalau sekunder itu kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah. Seperti itu, Bu. Oke, betul sekali. Pintar untuk Teresia. Terima kasih atas jawabannya. Nah, memang benar yang dikatakan oleh Teresia bahwasanya kebutuhan kita itu dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Tapi di samping itu juga ada kebutuhan lain seperti untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan bersifat individu dan kelompok, dan kebutuhan masa sekarang dan yang akan masa datang. Nah,
ketika kebutuhan manusia di muka bumi ini sangat banyak, tetapi alat pemuasnya sedikit, otomatis terjadi kelangkaan. Oleh karena itu, kita perlu menetapkan skala prioritas, kita perlu menggunakan sumber daya alam dengan bijak, dan juga kita perlu melestarikannya. Karena apa? Karena ketika sumber daya alam ketika sumber daya alam itu habis, otomatis manusia juga tidak bisa memenuhi kehidupannya. Nah, baik, untuk hari ini materi kita cukupkan sekian. Terima kasih yang sudah bergabung, anak-anak. Hari ini pembelajaran kalian sangat aktif, mulai dari Teresia, Anissa, Rahmat, Gora. Terima kasih sudah menjawab dan berpartisipasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita membahas tentang tindakan ekonomi. Kalian coba pelajari, dan jangan lupa kalian juga baca-baca. Nanti minggu depan akan Ibu adakan kuis untuk yang bisa menjawab. Nanti kalian akan mendapatkan poin atau kalian akan mendapatkan hadiah yang Ibu kirim ke rumah kalian. Oke? Nah, dari sini barangkali masih ada yang dibingungkan? Tidak. Oke, kalau tidak, baik. Ini Ibu kasih tugas. Bentar. Tugas hari ini adalah kalian mengobservasi apa saja sih bentuk-bentuk kelangkaan yang terjadi di wilayah kalian, serta kalian tuliskan bagaimana wilayah kalian itu mengatasi dampak dari kelangkaan tersebut. Nah, nanti silahkan dikumpulkan di ketua kelas, jawabannya ditulis di lembar kertas dan difoto, nanti diserahkan di grup kelas ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bisa. Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu akhiri sekian, kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Untuk materi selanjutnya kita belajar di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama.